Ada nih seorang wanita di desa yang ngaku bisa pindahin batu gede dari bawah ke puncak bukit. Awalnya orang-orang ngeraguin dia, tapi batu itu beneran bergerak ke atas bukit. Sejak itu dia dihormatin banget, bahkan dianggap dewa. Tapi ternyata itu semua cuma trik. Ada papan kosong yang tiba-tiba dia muncul dari kotak di belakangnya, bikin orang makin percaya. Padahal seorang kameramen lihat dia sebenarnya sembunyi di balik papan. Batu yang dia gerakin sama aja, itu cuma diikat sama asistennya pakai beban lebih gede biar kelihatan kayak naik sendiri. Terus ada pria minta dia kirimin cincin ke tunangannya yang udah nggak ada. Dia baca mantra, cincin itu hilang. Padahal cuma nyelip di lengan bajunya sambil narik tali buat bikin efek ajaib. Semua ini rapi banget sampai semua orang ketipu. Ada cewek imigran yang senang banget karena terpilih jadi ketua cheerleaders. Tapi ada cewek lain yang gak terima dan bikin dia susah. Pulang sekolah, dia dihampiri geng yang ternyata disuruh cewek itu sama pacarnya. Cewek ini panik dan coba kabur, tapi malah ketangkep. Terpojok, dia dibully yang parah, dipaksa nempel ke pagar sampai gak bisa gerak. Terus rambutnya dipotong sembarangan pakai gunting. Cewek ini panik banget, tapi gak nyerah. Dia berjuang dan berhasil lepas. Waktu cewek jahat ini nyoba nangkep lagi, cewek ini dorong dan malah kena goresan gunting. Pas tangan hampir dipatahin, tiba-tiba ada pria misterius yang datang nyelamatin. Geng bully malah nyerang dia, tapi dengan gerakan super cepat, pria ini ngajarin mereka pakai jewer dan ketok kepala. Geng itu akhirnya langsung lari ketakutan. Ternyata mereka salah lawan karena pria ini tuh ternyata ahli Wing Chun. Ada alien yang nempel sama cewek ini. Pas dia bangun, dia kaget banget lihat ada alien di sampingnya. Panik, dia coba kabur, tapi belum sempat keluar, si alien malah nabrak dia keras banget sampai dia nggak bisa gerak. Dia sempat lawan, tapi alien itu lebih kuat dan malah bikin dia pingsan. Yang aneh, ternyata si alien ini kayak ngikutin gerakan dia. Jadi waktu cewek ini pingsan, alien itu juga ikutan pingsan. Begitu sadar lagi, alien itu masih di situ, nempel terus di sebelahnya. Dia mulai sadar alien ini ngikutin semua yang dia lakuin. Jadi dia punya ide. Pelan-pelan dia ambil bom fosfor putih dari tasnya. Pas dia kasih bom itu ke alien, tiba-tiba si alien mulai berubah bentuk, nyalin penampilan dia. Cewek ini langsung panik, tapi nggak hilang akal. Dia cabut peniti bom dan kabur. Alien itu meledak bareng bomnya. Dia pun selamat, tapi serem banget kan, alien gigi itu nempel. Pria ini harus mindahin kepalanya ke tubuh orang lain buat tetap hidup. Jadi awalnya pria ini didiagnosa terkena penyakit kanker ganas. Nah, transplantasi kepala jadi satu-satunya jalan agar dia bisa memperpanjang hidupnya. Awalnya dia struggling banget, sakit parah dan bakat melukisnya hilang total. Frustasi, dia sampai ngelempar meja keluar jendela. Tapi ternyata tubuh barunya kasih dia kekuatan luar biasa. Dia bisa angkat motor dengan enteng, bikin istrinya shock. Bahkan pas pencopet coba nyolong tas istrinya, dia kalahin mereka semua kayak superhero dadakan. Dia sendiri kaget banget sama kemampuan tubuh barunya ini. Wah, keren banget, ganti tubuh baru bikin dia jadi pahlawan. Pria ini kejebak selama 100 tahun di dalam acar timun, dan ajaibnya dia masih hidup di era modern. Jadi ceritanya pria ini gak sengaja jatuh ke dalam tong acar timun di pabrik. Sialnya gak ada yang nyadar sampai pabrik itu ditutup 100 tahun kemudian. Suatu hari beberapa anak nemuin dia pas bongkar pabrik itu, dan ajaibnya kesehatannya masih oke banget meski udah kejebak segitu lama. Pas dia keluar, dia kaget karena ternyata punya cucu yang wajahnya mirip banget sama dia. Mereka bareng-bareng cari makam istrinya, tapi sayangnya makam itu udah terbengkalai dan kena proyek pembangunan. Karena kesal, dia sampai ribut sama pekerja proyek, dan akhirnya dia sama cucunya ditangkap. Setelah bebas, dia punya tekad buat beli tanah makam istrinya lagi. Tapi pas belanja di supermarket, dia shock lihat harga timun mahal banget. Dari situ dia dapat ide, ngumpulin timun bekas dari tempat sampah dan bikin racikan acar timun khas. Nggak disangka bisnisnya booming dan dia jadi sukses besar. Tapi tunggu dulu, acar timunnya kan dari sampah, apa nggak bahaya tah? Cowok ini mau ngambil lakban, tapi lakbannya nyangkut di mulut buaya. Udah mau diambil pelan-pelan, doginya di atas malah berisik. Untung buayanya diam aja, kayaknya lagi tidur. Tapi pas tangannya deket, mata buaya kebuka, langsung nyerang. Tangannya hampir aja hilang. Jadi dia sama pacarnya ini kejebak di kolam renang kering sedalam 6 meter. Bareng buaya, nggak ada tangga, nggak bisa naik. Tidur pun nggak boleh, soalnya kalau lengah bisa jadi santapan. Parahnya pas ceweknya pingsan, buayanya makin deket. Untungnya cowoknya nekat, narik buaya terus dilempar. Panik sih, tapi pura-pura berani aja dulu. Di salah satu penjara, ada sekelompok tahanan lagi eksperimen bikin alat dari barang seadanya. Mereka mencairkan plastik, dicetak jadi tutup botol, terus ditambah baut di atasnya. Setelah keras, bautnya dicopot dan batang sikat gigi ditempelin ke cetakan itu. Jadilah alat buat ngelolosin diri. Dengan alat itu, salah satu pria mulai memanjat dan ngebuka skrup ventilasi. Dan ternyata alat itu berhasil. Mereka bertiga masuk ke ventilasi dan
merangkak, tapi tiba-tiba langkah mereka mentok sama jeruji besi. Bingung dong, untungnya adik salah satu tahanan datang. Diam-diam si tahanan minta bantuan gergaji kecil ke adiknya. Adiknya pun ngasih buku yang udah disisipin gergaji kecil. Nggak pakai lama, jeruji itu digergaji sampai akhirnya terbuka. Momen pertunjukan di penjara jadi peluang emas buat mereka kabur. Mereka menyelinap, merangkak, dan setelah perjuangan panjang, akhirnya bebas juga. Aksi nekat ini jadi salah satu pelarian paling cerdas yang pernah ada. Cewek ini jenius parah. Ujian matematika yang susah, dia kelarin dengan gampang. Tapi bestie di belakangnya, Zong, nggak ngerti sama sekali. Kasihan si jenius nyalin jawabannya di penghapus, masukin ke sepatu, terus oper ke belakang buat contekan. Tapi apesnya Pak Guru malah keliling. Mereka nggak ketahuan sih, tapi buat aman, si jenius mau tukar lempar sepatu biar nggak mencurigakan. Malah kejauhan. Hampir gawat kalau sampai Pak Guru lihat. Untung dia gercep ngumpulin jawaban sambil pakai sepatu itu. Sekalian nutupin bestinya yang lagi ngambil contekan. Misi sukses, bestinya dapat nilai bagus. Sampai-sampai ada yang nawarin duit kalau si jenius ini mau nyediain contekan juga buat mereka. Jangan ditiru ya guys. Wanita ini lagi di ujung tanduk. Apa yang dia lakuin bikin nyawa keluarganya dipertaruhkan. Ada seorang pria nggak sadar kalau hidupnya bakal berubah total karena wanita misterius ini ngasih dia obat penenang. Lalu dia nyalain dupa sebagai timer buat obat itu. Pelan-pelan dia bikin sayatan di dahi pria itu. Terus ngikutin buku petunjuk buat ngilangin lapisan kulit tanpa ninggalin luka. Habis itu dia tandain 3 titik merah, kasih bedak biar samar. Lalu mulai jahit kulitnya pakai kail ikan. Masalahnya pas hampir kelar, pria itu mulai sadar. Sementara dupanya udah hampir habis. Si wanita panik banget karena kalau gagal keluarganya bakal dibantai. Untungnya dia selesai tepat waktu dan pria itu nggak curiga sama sekali. Besoknya pria itu ketemu raja. Pas sinar matahari kena wajahnya, 3 titik merah di dahinya bikin raja kaget. Menurut legenda, tanda itu cuma dimiliki orang yang bakal berkhianat. Tanpa pikir panjang, raja langsung perintah buat eksekusi pria itu. Padahal semua ini cuma skenario yang diatur sama jenderal dan seorang peramal wajah. Ajaib banget, cowok ini nggak bisa ngerasain sakit walaupun dia terluka parah. Bahkan dia bisa nyembuhin lukanya sendiri. Jadi ceritanya tuh mulai pas dia lagi ngerjain rantai sepeda, terus tangan dia nggak sengaja terluka. Anehnya luka itu langsung sembuh aja dalam sekejap. Mulai bingung, dia pun coba-coba tes kekuatan barunya dan ternyata dia nggak lagi ngerasain sakit sama sekali. Nah, dia akhirnya sadar kalau tubuhnya punya kemampuan luar biasa, bahkan bisa pindahin rasa sakit ke orang lain. Awalnya dia senang karena bisa balas dendam ke orang-orang yang selama ini ngeremehin dia, tapi lama-lama kekuatannya malah bikin dia makin marah dan kejam. Semua amarah dan kebencian itu justru bikin dia kehilangan kendali. Sampai suatu hari teman-temannya datang ke rumahnya dan tanpa sengaja ibunya jadi korban. Pas dia pulang dan ngeliat ibunya terluka, dia langsung ngerasa bersalah banget. Hati dia hancur dan dia makin tenggelam dalam kebencian sama dirinya sendiri. Ngira cuma gundukan biasa, malah sarang laba-laba. Seorang pria penasaran ngulurin tangan buat ngecek sesuatu, tapi tanpa sadar itu sekumpulan laba-laba. Panik dia langsung mundur, tapi tiba-tiba seekor laba-laba gede banget merayap masuk ke mulutnya. Teman-temannya juga kena serangan. Laba-laba masuk ke mulut mereka. Chaos total. Si cowok yang terkenal pengecut ini langsung kabur sekencang mungkin. Masuk mobil, percuma, laba-labanya ikut nyusul. Dia pun lari lagi sambil ngelempar apa aja buat ngehalau mereka. Hampir kepepet, untung ada gudang buat sembunyi. Tapi baru aja lega, laba-laba menyelinap masuk lewat celah pintu. Udah mentok, dia cuma bisa pasrah. Tapi pas laba-laba loncat ke arahnya, tiba-tiba topeng las jatuh ke kepalanya. Refleks dia ambil palu di dekatnya, dan ya, laba-laba itu kena hajar. Sekarang dengan penuh percaya diri, dia siap keluar, siap jadi pahlawan. Aneh banget, lengan cewek ini tiba-tiba terbelah dua gara-gara gelang alien. Alien masangin gelang canggih di tangannya. Tiba-tiba keluar kapsul kecil dari dalam lengannya. Tapi nggak cuma dia, ada juga cowok yang udah ditanamin chip di tubuhnya. Saat mereka lagi usaha ngambil kapsul itu, rumah si cowok malah diserbu pasukan khusus Amerika. Di tengah kekacauan, seorang kakek berusaha ngusir pasukan, tapi langsung ditembak. Si cewek yang mau nolong juga nggak selamat, dia ditembak. Setelah kapsulnya udah diambil si cowok, dia nggak tinggal diam. Dia aktifin kekuatannya buat nyelamatin mereka. Waktu jadi melambat, terus dia pindahin mereka ke dimensi lain, bikin pasukan pemerintah kebingungan. Pas semua kelar, alien yang bikin semua ini hidupin lagi si kakek dan cewek itu. Mereka pergi dengan santai tanpa ada yang sadar. Ada seorang ilmuwan yang bikin bunker rahasia di bawah rumahnya buat ngindarin bom nuklir. Dia masuk sama istri dan anaknya, terus ngatur waktu 35 tahun buat tinggal di situ. Soalnya dia yakin bakal aman dari radiasi setelah 35 tahun. Dalam bunker itu dia nyiapin segala macam, dari makanan, obat-obatan, sampai TV buat hiburan. Waktu berlalu, mereka jadi keluarga yang bahagia.
bahagia, anaknya tumbuh sehat dan dipelihara dengan baik, bahkan diajarin kayak anak sekolah biasa. 35 tahun kemudian mereka keluar, tapi pas lihat keadaan kota, nggak ada yang tercemar sama sekali. Ternyata ledakan yang mereka dengar itu bukan bom nuklir, tapi pesawat yang jatuh di atas rumah mereka. Ya, udah nyiapin semua hal untuk bertahan hidup dari radiasi bom nuklir dan tinggal di bunker selama 35 tahun, tapi kenyataannya nggak ada apa-apa di luar. Semua usaha dan ketakutan mereka tuh sia-sia karena kesalahpahaman doang. Kocak banget kan? Ada seorang pria yang diadili di alam baka dan dihadapkan dengan Dewi Kemalasan. Dia disuruh ngelihat hukuman orang-orang yang hidupnya penuh malas. Mereka semua lari tanpa henti dalam lingkaran raksasa. Tapi pas masa lalunya muncul cermin, ternyata dia tuh orang yang selalu kerja keras dan bantu orang lain, meskipun sering ngorbanin dirinya sendiri. Dewi Kemalasan sempat terkesan, tapi pas ditanya apa alasan dia kerja keras, dia bilang demi uang. Dan itu bikin Dewi marah banget karena dia nganggap dia penyembah uang. Si pria pun ketakutan, tapi dua pendampingnya langsung maju dan bilang kalau kerja keras dia bukan buat memperkaya diri, tapi buat ngebantu ibu dan adiknya yang butuh. Bahkan di hari libur pun dia kerja keras banget, sampai sering sakit dan pingsan. Setelah dengar itu, Dewi Kemalasan akhirnya memutuskan buat maafin dia dan gak jadi masukin dia ke neraka. Hati-hati kalau dilihat sama cowok ini. Dalam hitungan detik siapa aja bisa jadi batu. Cowok ini punya mata yang berbahaya banget, makanya dia selalu pakai kacamata biar orang-orang aman. Tapi matanya bukan satu-satunya yang spesial. Dia juga punya kekuatan edan, kayak penglihatan tembus pandang, ngontrol pikiran, ngangkat benda segede apapun, bahkan teleportasi. Nah, suatu hari dia lagi jalan di festival sekolah dan ngelihat ibu-ibu sama anaknya yang lagi pamer trik sulap. Si ibu ngikat tangan anaknya, masukin ke kotak, terus ngegembok pakai rantai. Tapi dari ekspresi si ibu kayak ada yang gak beres. Nah, karena penasaran, cowok ini teleportasi ke dalam kotak buat nyelamatin si anak. Pas udah di dalam, dia baru sadar ternyata kotak itu kosong. Semua cuma trik pakai radio buat nipu orang. Dan sekarang dia malah kejebak di situ, guys. Pria ini punya cincin ajaib yang bisa bikin waktu mundur. Awalnya dia pakai cincin itu buat berjudi di kasino. Caranya, dia lihat dulu nomor pemenang, terus muterin waktu balik dan taruh semua uangnya di nomor yang menang. Gampang banget kan? Dia menang terus, tapi dia nggak mau bikin heboh. Jadi dia pindah-pindah kasino biar nggak ketahuan. Sayangnya kemenangan besar dia tetap bikin orang curiga. Suatu hari dia lagi jalan santai, tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Untungnya dia sempat muter waktu buat kabur, tapi masalah belum kelar. Pas dikejar, dia lempar semua duit kemenangannya buat bikin kekacauan dan lari lagi. Pas dia kira udah aman, dia kena lagi. Kali ini ada yang nahan tangannya dan cincin ajaib itu nggak bisa dia pakai lagi, guys. Gimana kalau ada kakek tua yang bisa curi berlian 2 ton dalam semalam? Gak cuma curi, tapi dia juga punya rencana cerdik yang bikin semua orang kaget. Kakek ini udah 40 tahun kerja di bank, jadi dia tahu semua seluk-beluknya. Dengan santai dia masukin password ke berangkas yang udah dihafalin. Sementara petugas keamanan malah nggak ngeh. Begitu dia buka berangkas, kakek itu langsung nemu tumpukan berlian dan mulai masukkan ke dalam gerobak pembersih. Yang lebih cerdik lagi, dia ganti selang pembuangan air biar berlian-berlian itu nyasar ke saluran pembuangan. Semua itu dilakukan selama 2 jam dan akhirnya berlian-berlian itu hilang. Ternyata kakek ini ngelakuin ini bukan karena butuh uang. Dia melakukannya untuk balas dendam atas kematian istrinya. Pria sniper ini ketiduran saat perang, tapi dia malah jadi pahlawan. Jadi awal ceritanya, pria sniper ini ngerasa capek banget pas pertempuran sampai ketiduran. Gara-gara itu, targetnya kabur. Pas dia bangun, perangnya udah selesai dan dia sembunyi di antara tumpukan tentara yang gugur. Tiba-tiba musuhnya ngelihat pantulan dari senjatanya. Wah, bahaya dong. Tapi sebelum musuhnya sempat nembak, seorang tentara muncul dan ngalangi pandangan musuh, bikin dia bingung dan kehilangan jejak. Tapi musuh ini nggak nyerah. Dia malah nyogok anak kecil buat cari sniper. Yang musuh nggak tahu, anak itu ternyata informan. Dia kasih info penting ke sniper dan perang terakhir pun dimulai. 2 sniper jago ini saling nunggu siapa yang bakal nembak duluan. Si sniper ini akhirnya ambil risiko. Dia pakai helmnya buat pancingan, bikin musuhnya mikir dia udah menang. Tapi si sniper malah muncul dari samping dan ya berhasil nembak musuhnya. Akhirnya tentara musuh mundur dari kota dan si sniper jadi pahlawan lokal. Ada cowok yang tiap hari ngupas kulit buah persik terus dimasukkan ke tutup pulpen. Pas ketemu wanita babysitter di rumah majikannya, dia sengaja taburin bubuk itu ke arah si babysitter yang ternyata alergi parah sama buah persik. Si babysitter langsung batuk-batuk dan harus ke rumah sakit buat cek kesehatannya. Nah, ayah cowok ini diam-diam motoin si babysitter di rumah sakit dan nunjukin fotonya ke majikannya sambil ngebohong kalau babysitter itu kena TBC. Majikannya langsung parno kan. Pas majikannya mau pulang, bapak itu nyuruh anaknya yang cewek buat taburin buah persik lagi. Alhasil si babysitter batuk-batuk pas majikannya balik dan bapak itu malah drama nunjukin tisu berdarah yang sebenarnya cuma saus. Majikannya nggak ada pilihan selain pecat si babysitter. Ternyata yang gantiin babysitter ini bagian dari keluarga cowok tadi.
terjadi. Mereka emang komplotan yang niat banget ngusir babysitter biar bisa kontrol keluarga kaya itu. Plot twist parah kan? Cewek ini jenius banget buat cari uang. Dia sengaja ikut ujian di Australia buat bisa dapat jawaban dan dikirim ke siswa di Thailand buat dapat uang yang banyak banget dari siswa Thailand itu. Jadi pas ujian dimulai di Australia, dia cuma butuh 15 menit buat nyelesain semua soal. Nggak cuma itu, dia langsung hafalin jawabannya satu-satu. Triknya makin edan pas dia pura-pura muntah biar bisa ke toilet. Di sana dia ambil HP-nya yang udah disimpan sebelumnya, terus ngetik semua jawaban dan ngirimnya ke temannya di Thailand. Kenapa Thailand? Karena ujian dengan soal yang sama bakal dimulai 1 jam lagi di sana. Sesuai anjuran si cewek, temennya yang di Thailand ngubah jawabannya jadi barcode. Garis-garis tipis itu kode jawaban A, yang tebal itu B, dan seterusnya. Barcode itu akhirnya ditempel di pensil-pensil yang dikasih ke siswa lain di Thailand. Brilian sih, tapi jangan sampai kepikiran buat nyontek kayak gini ya guys. Gimana jadinya kalau nyawa kalian ditukar sama duit miliaran? Ada nih sebuah tempat misterius yang ngumpulin 456 orang yang hidupnya udah mentok, penuh utang dan putus asa. Mereka dijanjiin hadiah duit yang banyak banget kalau menangin serangkaian game. Salah satu yang ikut adalah seorang cowok yang terlilit hutang parah. Dia akhirnya milih buat gabung di game ini yang namanya Squid Game. Di sana semua peserta dikasih nomor dan diawasi sama orang-orang bertopeng misterius. Game pertama, lampu merah, lampu hijau. Aturannya simple, lampu hijau boleh jalan, lampu merah harus berhenti. Tapi begitu ada yang gerak di lampu merah, ya semua tembakan terdengar. Awalnya dikira cuma gimmick, tapi ternyata beneran ada yang ditembak mati. Keadaan jadi kacau, semua panik. Tapi cowok ini berhasil bertahan meski sempat hampir jatuh. Untung ada peserta lain yang nolongin. Dari situ dia sadar game ini lebih dari sekedar permainan. Ini soal insting bertahan hidup, dan ini baru awal dari mimpi buruk mereka. Ada permainan hidup dan mati di mana para pemain harus lompatin kaca di depan mereka. Tapi masalahnya nggak semua kaca kuat, ada juga yang rapuh. Pemain pertama, Zong, jatuh karena salah. Pemain kedua, nyusul apes. Pemain ketiga mikir nggak bakal selamat kalau terus ikutin pola yang sama. Jadi dia nekat lari sekalian. Gagal juga, tapi dia kasih petunjuk lebih banyak buat pemain lain. Tapi masalahnya pemain keempat malah lupa urutan kacanya dan cuma bisa tanya ke pemain kelima. Si kelima malah jawab asal-asalan. Ujungnya dia jatuh juga. Pemain keenam panik berdoa sambil mikir, tapi pemain ketujuh nggak sabaran maksa si enam maju. Hasilnya si tujuh malah dilempar. Si enam akhirnya nemu kaca yang benar, tapi sialnya dia langsung dijatuhin sama pemain kedelapan, tukang kaca yang diam-diam bisa bedain mana kaca kuat mana yang enggak. Plot twist banget kan? Ngeri banget guys. Nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba laut penuh sama zombie yang berenang. Yang lebih serem, di belakang kapal ada ombak raksasa. Tsunami zombie bakal nyerang daratan. Awalnya ada sekelompok orang lagi mancing di laut. Bukannya dapat ikan, malah nemuin mayat aneh berkulit biru. Mau dilaporin, tapi pas lengah salah satu dari mereka kegigit. Ternyata itu zombie. Gak lama zombie-zombie lain bermunculan dari dalam laut. Mereka buru-buru ngasih tahu petugas di pantai biar orang-orang kabur. Tapi yang ada malah kepo dan tetap di sana. Gak sempat lari, tsunami tinggi langsung menghantam daratan, bawa gerombolan zombie yang langsung menyerang. Situasi kacau banget. Lemari ini bisa ngeklon barang. Awalnya cuma gantungan baju doang yang nambah tiap ditutup. Cewek ini penasaran, coba masukin boneka. Beneran jadi 2. Keasikan, dia malah manggil suaminya buat masuk ke lemari. Pas dibuka, suaminya lenyap. Panik, dia nyusul masuk. Tapi malah muncul kopian mereka di luar, versi palsu yang langsung nyerang. Yang asli kalah, hidup mereka diambil sama duplikatnya. Ada cewek yang diculik alien. Dia disuruh nganterin jeruk lemon buat dipersembahin ke Raja Alien. Awalnya si Raja nerima jeruk itu kayak biasa aja. Tapi nggak disangka si Raja malah ngeperas lemonnya di atas kepala cewek ini. Cewek ini ngerasa ada yang nggak beres, tapi diam aja karena takut. Nah, pas si Raja ngeluarin alat makan, barulah dia ngeh. Ternyata dia yang mau dimakan. Udah panik, tapi apalah daya, dia udah kejebak. Untungnya tiba-tiba ada alien pemberontak datang dan bikin kerusuhan. Pemberontak ini jago banget. Dia berhasil ngalahin prajurit raja, bahkan sampai duel sama rajanya sendiri. Endingnya raja kalah, tapi nggak cuma itu. Mahkotanya jatuh dan bikin cewek ini pingsan. Pas si cewek sadar, ternyata alien pemberontak itu adalah temennya sendiri yang nyamar jadi alien biru. Dengan semangat baru, mereka berdua kerjasama ngalahin sisa pasukan raja. Akhirnya mereka menang dalam pertaruhan yang super tegang itu. Cewek ini ngalamin mimpi buruk yang jadi kenyataan di sebuah pulau terpencil yang penuh misteri. Jadi gini, cewek ini tiba-tiba kejebak di pulau nggak dikenal. Awalnya dia ngerasa ada yang nggak beres di sana. Buat ngebuktiin dia nggak sendirian, dia nangkep hiu dan ngegantungnya. Tapi pas dia bangun, hiu itu hilang dan dia dengar langkah kaki misterius. Deg-degan dong, ternyata yang muncul monster laut yang suka berburu waktu malam. Karena panik, dia mutusin tidur di ayunan di atas pohon, mikir bakal aman. Tapi pas monster itu datang, talinya malah copot dan dia jatuh ke tanah. Serem banget, dia langsung kabur, lari sekencang mungkin. Pas monster hampir nangkap dia, tiba-tiba petir nyamber dan monster itu lenyap. Untungnya dia
berhasil selamat. Pertanyaannya, kalau kamu di posisi dia bakal gimana? Wanita ini bisa tembus benda, tapi nggak sadar ada rahasia besar yang nunggu buat dia bongkar. Jadi ceritanya, wanita ini kaget banget pas tahu dia bisa nembus tembok, masuk mobil tanpa buka pintu. Tapi ternyata itu karena dia udah meninggoy. Masalahnya, dia lupa gimana dia bisa koit dan siapa yang bikin dia kayak gitu. Dengan tekad nyari tahu, dia ngikutin polisi yang lagi nyelidiki kasus kematiannya. Si polisi sempat ke rumah sahabatnya, tapi nggak ada yang aneh. Sahabatnya malah kelihatan sedih banget. Pas ingat pacarnya, dia langsung curiga sama cowok itu. Anehnya, dia jadi bisa nyentuh pacarnya, kemampuan baru yang sebelumnya nggak ada. Tapi ternyata pacarnya bukan pelakunya. Nah, karena udah bisa megang benda, dia ke kantor polisi buat periksa barang bukti. Di sana ada foto yang bikin dia ingat sesuatu, sahabatnya sendiri. Fakta mengejutkan, ternyata si sahabat yang dia percaya itu dalang dibalik kematiannya. Akhirnya, wanita itu kasih petunjuk ke polisi lewat foto itu. Setelah kebenaran kebongkar, dia bisa pergi dengan tenang. Ajaib banget, cewek ini tiba-tiba jadi The Flash. Jadi pas lagi mau sarapan, cewek ini nggak sengaja jatuhin gelas. Anehnya gelasnya kayak slow motion gitu pas jatuh. Dia kaget dong, terus ngeh kalau dia bisa lihat lalat terbang kayak super lambat. Gara-gara penasaran, dia lempar pisang. Dan wow, dia ngerasa kecepatan super yang bisa bikin waktu jadi lambat. Langsung deh dia keluar buat ngecek kekuatan barunya. Pas banget di sebuah kafe lagi ada keributan. Ternyata lagi dirampok guys. 2 peluru ditembak ke arah seorang wanita. Tapi dia langsung pakai kecepatannya buat belokin peluru-peluru itu. Sambil santai, dia lempar botol ke salah satu perampok, buang senjatanya dan beresin situasi. Tapi ada satu senjata yang gak sempat dia singkirin. Di tengah situasi tegang, dia malah iseng ngambil selembar uang dari mereka, terus ngerapin posisi pengunjung biar aman. Semua beres, sampai tiba-tiba seorang perampok keluar dari toilet. Refleks, dia langsung kasih tamparan telak. Hasilnya, perampok itu KO, situasi aman dan semua orang selamat. Bener-bener momen superhero mendadak kan? Ngeri banget guys. Jadi ada pasangan jualan bubur, terus tengah malam ada wanita pucat beli bubur. Pas pagi, uangnya berubah jadi batu. Besoknya dia datang lagi, bilang lagi hamil. Karena kasihan dibikinin deh. Tapi kok aneh ya, si penjual curiga, akhirnya ngikutin. Ternyata wanita itu jalan ke kuburan terus hilang. Langsung deh lapor ke pemimpin wilayah. Setelah dicek, ternyata wanita itu udah meninggal 10 hari yang lalu dalam keadaan hamil. Kuburannya dibongkar dan yang bikin merinding, bayinya lahir tapi masih hidup. Suaminya bersyukur bisa merawat bayi itu, meski istrinya nggak bisa kembali. Arwahnya cuma datang buat pamit terakhir sebelum pergi dengan tenang. Serem tapi juga nyesek banget. Ada biksu muda iseng banget dia nangkap ular berbisa. Diikat ke batu pakai tali, terus dilepas gitu aja ke tanah. Si bocil ketawa ngelihat ular itu merangkak sambil bawa batu. Gurunya ngelihat kejadian itu tapi diam aja. Malamnya pas bocil ini tidur, gurunya gantian iketin batu gede ke punggungnya. Besok paginya si bocil bangun panik gak bisa berdiri. Dia minta tolong ke gurunya, tapi si guru bilang, bebasin dulu ular yang kamu ikat atau kamu bakal bawa batu ini seumur hidup. Si bocil langsung cabut ke hutan nyari ularnya. Tapi pas ketemu, ularnya udah mati gara-gara ulahnya. Dia sedih banget dan baru sadar kalau kelakuan isengnya punya konsekuensi besar. Pelajaran yang dia dapat, jangan sembrono karena semuanya punya akibat. Ada wanita yang habis kecelakaan terus dibilang meninggoy, padahal sebenarnya masih hidup. Dia sadar di rumah duka. Tapi petugas pemakamannya yang katanya bisa ngobrol sama arwah bilang kalau dia udah mati. Karena masih lemas, dia nggak bisa ngelawan pas disuntik sesuatu. Yang ternyata itu obat bius yang bikin tubuhnya lumpuh total sementara. Bahkan keluarganya juga percaya kalau dia udah meninggoy. Setiap kali sadar, dia selalu diyakinkan kalau dia udah mati. Sampai akhirnya dia pasrah. Tapi pas dikasih izin buat lihat dirinya di cermin, kelihatan ada hembusan nafas. Baru deh dia sadar kalau dia masih hidup. Tapi sialnya dia malah dibius lagi. Ternyata korban petugas pemakaman ini banyak banget. Semua dibilang mati padahal masih hidup. Dan pas wanita ini bangun lagi, semuanya udah terlambat. Petinya udah dikubur guys. Bocil ini lagi asik main boneka salju. Gak nyadar kalau bonekanya bukan sembarang boneka. Ini boneka salju psikopat hidup. Pas banget ada gerombolan bocah rese yang ngejek. Udah gede kok main ginian. Gak cukup ngejek, mereka hancurin boneka saljunya. Tapi mereka gak tahu boneka ini punya dendam. Marah besar, dia balas dendam. Salah satu bocil jahat dilindas papan seluncur sampai kepalanya copot. Ternyata dulunya ada pria psikopat paling sadis di kota. Banyak korbannya. Dia kabur pas badai salju, tapi malah kecelakaan. Jiwanya nyatu sama salju. Lahirlah boneka salju psikopat. Polisi akhirnya tahu dan mau mencairin dia. Tapi tubuhnya bisa balik lagi jadi boneka utuh. Untung polisi pintar, mereka jebak dia sampai cair lagi. Kali ini cairannya dipisah-pisah, dimasukin botol dan dikubur dalam tanah. Teror boneka salju psikopat akhirnya tamat. Ada seorang tahanan yang iseng ukir nama di tembok selnya. Nggak sengaja nemuin tembok itu gampang hancur. Langsung dong kepikiran ide brilian. Dia mulai gali lubang di balik tembok itu setiap hari. Buat nutupin jejak, dia tempelin poster besar di depannya. Tanah hasil galiannya pelan-pelan dia buang pas lagi keluar sel buat aktivitas harian. Selama 19
tahun, dia sabar banget gali lubang itu sampai akhirnya tembus ke pipa saluran pembuangan. Suatu hari pas petugas cek sel, si tahanan udah nggak ada. Kepala sipir ngamuk sampai interogasi sahabat si tahanan, tapi ternyata temannya juga nggak tahu. Saking emosi, si sipir ngelempar batu kecil, nggak sengaja kena poster yang nutupin lubang. Pas poster itu dibuka, ketahuan dong lubang besar menuju pipa. Tahanan itu ternyata udah kabur jauh sambil bawa duit curian plus bukti kejahatan si kepala sipir. Nggak cuma marah, kepala sipir jadi ketakutan juga. Wah, luar biasa banget ya. 19 tahun perencanaan berbuah pelarian yang epik banget. Pria ini punya kehidupan ganda, tapi suatu hari rahasianya hampir ketahuan. Setiap hari pria ini punya rutinitas nggak biasa. Dia cukur alis, pakai wig, terus dandan kayak wanita. Awalnya dia cuma bersih-bersih rumah, terus masak sarapan. Tapi pas alarm berbunyi, dia balik lagi jadi pria. Maka sarapan yang dia buat sendiri, lalu berangkat kerja tanpa ngobrol sama siapa-siapa. Sampai suatu hari, pas dia lagi jemur pakaian dengan penampilan wanita, tiba-tiba ada kereta tergelincir dan nabrak halamannya. Tetangga-tetangga yang datang nggak ngenalin dia, karena selama ini mereka nggak pernah lihat dia dalam penampilan itu. Panik, dia langsung masuk rumah, ganti jadi pria lagi, terus keluar seolah-olah nggak ada apa-apa. Tetangganya malah mikir wanita tadi itu istrinya. Berita itu nyebar cepat sampai rekan kerjanya ngucapin selamat atas pernikahannya. Nggak mau bikin ribet, dia cuma bilang terima kasih. Tapi gara-gara itu, dia terpaksa nerima tamu dengan pakaian wanita. Pas alarm yang biasa nyuruh dia ganti bunyi, dia justru milih tetap tampil sebagai wanita dan sambut tetangga yang datang. Di pinggir pantai yang lagi adem ayem, tiba-tiba semua orang heboh karena muncul raksasa. Tapi sayangnya kondisinya udah nggak bernyawa. Raksasa beneran guys, dan nggak ada yang tahu gimana ceritanya dia bisa sampai di situ. Awalnya orang-orang takut, tapi lama-lama penasaran dan malah bikin tubuhnya jadi tempat wisata. Ada yang perosotan, duduk santai main HP, bahkan tubuhnya dicoret-coret. Sampai akhirnya tubuh raksasa itu bau banget. Orang-orang kabur, burung-burung yang ambil alih dan dagingnya habis dimakan sampai tinggal tulang. Nggak cukup di situ, potongan tulangnya diambil buat pajangan. Ada yang buat hiasan rumah, ada yang taruh depan toko, kayak jadi kenang-kenangan gitu. Raksasa segede itu aja nggak luput dari ulah manusia. Aduh, bener-bener ya. Ada wanita yang tiba-tiba merasa dadanya mengembang dan bajunya jadi sempit banget. Pas ketemu pria yang diam-diam dia suka, panik, dia langsung kabur sebelum ketahuan. Kenapa? Ternyata dia selalu nggak pede sama tubuhnya yang gemuk. Suatu hari dia ketemu kakek misterius yang kasih ramuan ajaib. Setelah minum ramuan itu, tubuhnya langsung langsing dan ideal. Tapi efeknya cuma bertahan 10 jam doang. Nah, pas ketemu pria itu, ramuannya mulai hilang dan dia pun kaget dengan perubahan tiba-tiba yang terjadi. Ada ramuan cinta yang katanya bisa bikin siapa aja patuh, tapi siapa sangka ternyata malah jadi petaka. Ceritanya ada seorang biksu bawa ramuan cinta ke kota. Pas diperiksa petugas, salah satu petugas wanita iseng-iseng cium aroma ramuan itu, padahal udah diperingatin jangan. Asap hitam keluar, baunya bikin mual. Untung gak napa-napa. Si biksu cabut sambil kesal, tapi di jalan dia malah dirampok dan ramuan itu dicuri. Ramuan itu akhirnya dijual di pasar dan dibeli seorang pria. Katanya kalau ramuan ini dioles ke cewek, cewek itu bakal jatuh cinta. Tapi temennya yang berkacamata malah kasih ramuan itu buat diminum cewek yang dia suka. Bukannya dapat cinta, dia malah jadi korban hantu. Ternyata cinta instan ada risikonya. Bocil licik ini pakai teknologi super canggih buat nyontek, tapi endingnya malah bikin ngakak. Jadi gini, ada bocil cowok yang jenius banget, tapi di jalan yang salah. Dia pakai kacamata teknologi tinggi yang bisa ngeluarin robot lalat super canggih. Lalat-lalat ini memproyeksikan jawaban ujian, dan pas dia pakai kacamatanya, jawaban muncul di depan matanya kayak sulap. Licik kan? Tapi ada satu teman sekelasnya yang curiga. Pas dia lihat lalat mencurigakan, dia langsung nangkep dan lempar balik. Bocil licik gak mau kalah, dia keluarkan backup plan, 2 robot lalat lagi. Tapi si teman ini cepet banget refleksnya. Lalat-lalat itu dihancurin semua. Sialnya satu lalat jatuh ke kacamata guru, dan si teman ini malah gak sengaja neplok wajah guru sambil nangkep lalat. Besoknya guru datang pakai kacamata baru, tapi anehnya malah muji si bocil licik ini sebagai juara kelas. Nilainya ternyata sempurna, tapi keanehan belum selesai. Guru minta pinjam kacamatanya. Panik, si bocil langsung lempar kacamatanya ke guru, tapi kacamata itu malah meledak guys. Ada sekolah yang lagi viral banget karena katanya bisa bikin murid nakal jadi super sopan. Tapi anehnya semua anak di sana punya model rambut yang sama dan sikapnya kayak di program. Nah, ada satu cewek yang dikenal bandel. Akhirnya dimasukin ke sekolah itu sama orang tuanya. Pas masuk, dia langsung ngerasa ada yang gak beres. Semua murid bangun pagi bareng, sopan banget, penurut, dan yang paling aneh rambut mereka sama semua. Gak lama dia juga disuruh potong rambut biar seragam. Tapi anehnya lingkar kepalanya malah diukur segala, bukan kayak mau potong rambut biasa. Sampai akhirnya dia sadar kalau sekolah ini punya mesin khusus, bukan buat motong rambut, tapi buat ngecuci otak murid-muridnya. Mesin itu bikin mereka kehilangan kesadaran dan berubah jadi anak penurut sesuai keinginan kepala sekolah. Waduh, kalau gini sih bukannya sekolah tapi kayak pabrik manusia robot. Ada seleb viral yang cantik banget, tapi ternyata semua fotonya editan. Aslinya beda jauh dan gak ada yang tahu. Sampai
sampai cewek berambut pendek ini ketahuan sama ketua kelasnya. Awalnya dia upload foto pakai seragam, terus ketua kelas langsung curiga, soalnya di sekolah ini nggak ada yang secantik itu. Nah, makin ketahuan pas semua murid harus ngumpulin HP ke ketua kelas. HP dia penuh notif, soalnya dia tuh seleb terkenal di sosmed. Yang bikin makin jelas, luka di jarinya sama kayak di foto seleb itu. Tahuan deh rahasianya. Tapi pas lagi panik, tiba-tiba ada murid baru masuk kelas dan wajahnya persis kayak versi editannya. Padahal aslinya selama ini cuma foto cewek berambut pendek ini yang diedit. Tapi kok bisa cewek baru ini malah ngaku-ngaku kalau dia seleb itu? Jadi siapa deh sebenarnya? Setiap hari selalu terbangun di tubuh orang lain. Gitu terus, gak bisa kontrol bakal jadi siapa. Kadang tampan, kadang cantik, bahkan pernah jadi Batman. Jadi ceritanya ada nih pria yang hidupnya begitu. Setiap kali bangun dia selalu terbangun di tubuh orang lain, gak peduli siapa. Suatu hari dia terbangun di tubuh pria nakal yang punya pacar cantik. Saat pertama kali ketemu ceweknya, dia ngerasa cinta yang benar-benar beda dari yang pernah dia rasain sebelumnya. Ceweknya sempat bingung karena pacarnya yang biasanya kasar tiba-tiba jadi super perhatian. Mereka habisin waktu bareng, senyum lebar, bahagia banget. Tapi keesokan harinya si cewek terkejut banget karena pacarnya yang dulu super manis sekarang jadi dingin lagi kayak biasa. Pas bingung banget, teman sekelas ceweknya datang dan ngajakin masuk kelas. Tanpa dia sadar, teman ceweknya itu ternyata orang yang kemarin itu loh. Jadi dia sekarang ada di tubuh wanita dan mereka sekelas. Gimana tuh? Ajaib banget, tiap cowok ini nyentuh sesuatu yang dia sentuh itu langsung jadi berlimpah. Nah, ceritanya ini dimulai waktu si cowok lagi makan malam sama keluarganya. Pas dia nyendok kuah sayur, tiba-tiba kuahnya ngalir terus tanpa henti sampai bikin seisi meja basah kuyup. Panik dong, dia buru-buru tutupin sendoknya pakai teko. Tapi tetap aja keluarganya udah basah. Nggak kapok, mereka lanjutin makan lagi. Kali ini giliran cumi-cumi yang kena. Pas dipotong, tinta hitamnya ngucur nggak berhenti. Si cowok langsung tanggap nutupin cuminya pakai mangkuk. Tapi ya keluarganya basah lagi sama tinta. Belum selesai, dia buka kulkas buat cari makanan. Dan ya, isi kulkasnya keluar semua, ngalir tanpa henti sampai bikin rumah mereka penuh sama makanan. Tapi ujung-ujungnya makanan melimpah itu malah bikin mereka jadi kaya. Jadi dari kekacauan ini ada berkah tersembunyi juga. Ada kejadian yang mind blowing banget nih. Si kakek lagi santai, tiba-tiba tangannya ngeluarin asap. Panik dong, dia langsung buka bajunya buat ngecek tubuhnya. Nggak disangka kukunya copot, terus ada 2 port USB di bawahnya. Masih bingung sama apa yang terjadi, tiba-tiba tangan kakek berubah jadi senapan mesin. Tapi lucunya yang ditembakin malah makanan terakhir yang dia makan. Belum selesai heran, dia ngerasain sesuatu di wajahnya. Ditekan, ternyata otaknya udah berubah jadi komponen mesin. Pas ngaca, dia shock parah, tubuhnya udah full jadi robot. Di tengah kekagetannya, dia nemu burung yang hampir mati. Dia spontan nyentuh burung itu dan ajaibnya burung itu sembuh. Buat ngecek kemampuannya, dia ke rumah sakit. Dia lihat bocil yang sakit parah, lalu dia sentuh wajahnya. Dalam sekejap, penyakit bocil itu hilang total guys. Walau udah berubah jadi robot, si kakek malah jadi pahlawan buat banyak orang. Keren banget kan? Ini seram banget, ada lomba tarik tambang tapi taruhannya nyawa. Jadi di ketinggian 1 km, 2 tim saling tarik tambang di atas platform. Tembakan pistol jadi tanda mulai. Salah satu tim yang kayak preman kuat banget langsung narik lawan yang lebih lemah ke tepi platform. Nah, saat tim lemah hampir jatuh, talinya malah putus dan mereka berakhir tragis. Tapi kemudian muncul tim lawan yang gak kelihatan meyakinkan, dipimpin pria cerdik ini. Tim ini terdiri dari orang tua dan wanita. Strategi mereka nyandar di bawah selangkangan rekan di belakang. Meski kelihatan aneh, cara ini efektif banget. Ketika tim preman lengah, pria cerdik ini kasih komando buat narik tali sekuat tenaga. Tarikan mendadak itu bikin tim preman oleng. Tapi pas mereka hampir menang, tim preman balikin keadaan karena adrenalin bikin mereka tambah kuat. Lalu strategi terakhir dipakai, maju 3 langkah buat ngagetin lawan. Tim preman kehilangan pijakan, langsung tim pria ini tarik mundur dan tim preman pun jatuh. Tim pria cerdik akhirnya menang. Pria ini gak cuma jago nembak, tapi juga bikin semua orang deg-degan dengan aksinya yang luar biasa. Ada seorang ahli tembak yang nunjukin skill gokil banget. Dia bisa nembak paku dengan presisi tanpa meleset. Terus tantangan berikutnya makin edan. Pelurunya harus mantul di 2 dinding besi dulu, terus mendarat pas banget di baju pelindung yang dia pakai. Puncaknya, peluru terakhir harus berakhir di gelas di atas kepalanya. Tapi dia tetap berhasil dan dapat hadiah besar. Besoknya ada bangsawan datang ngajak tanding. Aturannya beda, disediain 2 pistol, tapi cuma 1 yang ada pelurunya. Bangsawan pilih pistol pertama, sedangkan si ahli tembak ambil pistol yang tersisa sambil tetap tenang. Si bangsawan ini bilang dia diramalin gak bakal mati kena peluru. Dan banget si ahli tembak malah nyodorin kepalanya sendiri ke arah pistol si bangsawan. Ternyata pistol bangsawan itu kosong. Ramalan itu salah total dan si bangsawan marah besar. Pas giliran ahli tembak, dia nembakin pistolnya dan si bangsawan tewas di tempat. Endingnya bener-bener epic. Ajaib, pria ini bisa bikin pistol
pistol dari tulang sisa makanan. Ceritanya ini dimulai dari pasangan kekasih yang lagi makan di restoran fancy. Mereka pesan menu spesial, tapi pas makanannya datang, tampilannya parah banget sampai si cewek nggak nafsu makan. Pelayannya pede banget bilang itu menu terbaik mereka. Si cowok malah santai aja makan dan kumpulin tulang-tulang sisa. Si cewek ngeliatin sambil bingung, tapi dia makin heran pas lihat cowoknya nyusun tulang-tulang itu jadi pistol. Tapi tunggu, ada yang kurang. Si cowok cabut giginya sendiri buat dijadiin peluru. Pas pelayan balik bawa tagihan, si cowok langsung nodong pistol ajaib itu. Nggak disangka, pistolnya beneran bisa nembak. Pelayan kena tembak dan marah, terus mulai nyerang mereka. Dalam situasi genting, si cewek siram pelayan pakai kuah panas dan si cowok nembak lagi. Hasilnya pelayan itu tewas seketika.